Selamat datang di YouTube channel SMP Negeri 44 Pekanbaru. Sebelum memulai video pembelajaran interaktif pada hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Shalom, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebelumnya itu kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baik ini, kami bisa merasakan berkat dari Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk napas kehidupan dan juga kesehatan yang boleh kami terima hari ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan memulai proses pembelajaran ini. Kami mohon memberikan hikmat dan kepintaran kepada kami, supaya apa yang kami pelajari hari ini bisa kami mengerti dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, ampunkanlah kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu dan menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak ibu, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang hidup beriman. Kembali lagi kita mengulas tentang hidup beriman, di mana kompetensi dasar telah ibu sampaikan minggu lalu kepada anak-anak ibu. Langsung saja kita memasuki materi berikutnya tentang hidup beriman. Yang pertama yang ibu jelaskan, iman dalam perjanjian lama berarti berpegang teguh. Pasti kalian sudah paham, karena minggu lalu sudah ibu jelaskan. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal. Karena hal itu dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Nah, iman selalu berkaitan dengan percaya, juga tidak terlepas dari iman membangkitkan pengharapan kita. Anak-anak juga tahu, sekaligus mendorong bagaimana seseorang untuk mewujudkan pengharapannya itu kepada kita. Nah, salah satu tokoh Alkitab yang disebut Bapa segala orang beriman adalah Abraham. Apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada Yesus dengan segenap jiwa, hati, dan akal budi kita, maka apa yang dikehendakinya atas diri kita pasti terjadi. Jadi jangan takut kamu ya nah, pasti akan dikehendaki oleh Tuhan. Nah, sifat iman itu aktif, artinya kita benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dan sungguh-sungguh bagaimana kita melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita melakukannya baik dalam pikiran kita, hati, akal kita. Nah, dengan kata lain, jika kita mengaku beriman kepada Yesus, tetapi hanya di dalam ucapan saja, tanpa perilaku yang menunjukkan iman itu, maka sebenarnya iman kita itu sudah mati. Nah, bagaimana memelihara iman? Kamu harus tahu bahwa di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8, Rasul Paulus mencoba menggambarkan betapa beratnya upaya untuk mempertahankan dan memelihara iman. Itu sangat jelas dikatakan di dalam Timotius. Ia tidak hanya memelihara iman dengan berdoa, namun juga bersaksi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, berani mengatakan kebenaran dan menegur yang bersalah.
Dan juga kita harus ketahui memiliki penguasaan diri, sabar dan tabah dalam penderitaan. Maka manusia di dalam dirinya sendiri tidak berdaya. Jika Roh Allah tidak mengaruniakan kepadanya kekuatan iman, pengertian, dan pengharapan, Allah memberikan rohnya hanya untuk orang yang menaati Dia. Coba kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Orang yang memelihara iman adalah mereka yang memiliki sikap berikut yang harus kamu ketahui. Yang pertama, bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Ibu jelaskan bahwa dalam Daniel 1 ayat 8, Sadrak dan Mesak dan Abednego memiliki iman bahwa pembuangan yang dialaminya memiliki dimensi pengajaran. Sehingga apa? Mereka peka bagaimana seharusnya mengambil sikap karena iman mereka tidak menyantap makanan yang diberikan raja dengan kemewahannya pada saat itu. Karena iman, mereka percaya akan lebih bugar dengan santapan sederhana. Itulah praktek peran iman mereka, yaitu tahu memposisikan diri di tengah krisis. Yang kedua yang harus kamu ketahui, tetap menghormati norma sosial masyarakat. Nah, konteks hidup Daniel dan kawan-kawan di tengah lingkungan pluralistik mirip dengan konteks Indonesia yang majemuk. Namun, Daniel yang beriman tidak menjadikannya langsung menolak semua norma sosial masyarakat. Contohnya, Daniel mengikuti kebiasaan setempat di dalam memberi salam kepada raja, dan ia tidak keberatan ketika nama mereka diganti dengan nama Babel. Tetaplah menghormati norma sosial masyarakat. Yang ketiga, menerima keterbatasannya sebagai manusia. Nah, manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah. Sebagai ciptaan Tuhan, kita harus memiliki keterbatasan. Nah, yang menjadi pertanyaan, dapatkah kamu menyebutkan apa saja keterbatasan manusia? Ibu akan jelaskan, karena keterbatasan itu, manusia menggantungkan hidupnya pada Tuhan. Percaya dan memberikan diri dipimpin oleh Tuhan tidak berarti manusia bersikap pasif. Tetapi orang beriman termotivasi untuk belajar dan bekerja dengan giat. Nah, sebagai anak-anak harus termotivasi untuk belajar dan bekerja dengan giat, mau mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru kamu. Yang keempat, terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Nah, siapa di sini membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui apa? Doa, membaca Alkitab. Apakah kalian sudah melakukannya? Nah, berbagai persoalan yang dihadapi dalam hidup, baik itu menyenangkan maupun tidak, dalam segala situasi orang beriman tetap memelihara hubungan yang akrab dengan Tuhan. Hal itu juga dilakukan melalui kesetiaan dalam berdoa dan membaca Alkitab. Terapkan dan tanamkan dalam hati kamu apa yang kamu lakukan, apa yang kamu rasakan pada saat itu. Mintalah kepada Tuhan agar Tuhan menjawab doa-doa kamu. Yang kelima, tetap setia apapun keadaannya. Orang beriman tetap setia dan percaya pada Tuhan dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Iman mereka tidak pernah surut dan tidak hilang percaya kepada Tuhan. Terkadang dalam menghadapi masalah, apalagi jika masalah itu berat, manusia cenderung meragukan Tuhan. Begitu juga kita, pastinya
ada yang merasakan itu. Ada bangsa Israel sering melakukannya ketika mereka berada di padang gurun. Padahal Tuhan telah melakukan banyak mukjizat bagi mereka. Ketika menghadapi itu, kesukaran mereka bersungut-sungut dan meragukan Tuhan. Nah, bagi anak-anak ibu, jangan meragukan Tuhan, karena Tuhan tetap melindungi kita, tetap setia apapun keadaan yang kita rasakan. Yang terakhir, keenam, menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Orang beriman menerima berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya, seraya mengakui kedaulatan Allah dalam hidupnya. Hal ini berbeda dengan sikap pasrah yang fatalistik. Tentu, dalam menghadapi masalah, orang beriman akan berupaya mengatasinya, tetapi tidak mengandalkan kemampuannya sendiri. Nah, baik buruknya peristiwa itu dalam kehidupan kita, sebagai kedaulatan Tuhan, kita harus terima dalam peristiwa tersebut. Nah, sebelumnya itu, tugas pertemuan kedua yang harus Ibu berikan kepada kalian mengenai kedua tugas ini. Yang pertama, pilihlah salah satu tokoh Alkitab yang ada dalam bacaan Daniel 3, Matius 26 ayat 20-25, dan Matius 26 ayat 69-75. Kemudian temukan dan catat apa yang dilakukan tokoh itu dalam memelihara iman. Tulis komentar kamu mengenai tokoh tersebut, yaitu apa yang kamu kagumi dari dirinya. Yang kedua, bacalah Matius 17 ayat 20, apa artinya memindahkan gunung dengan iman kita. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga anak-anak ibu bisa dapat memahami dengan baik dan kamu mampu melakukannya di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nah, tugas ini kamu tulis di buku latihan. Setelah itu, foto dan kirim ke WA pribadi ibu ya. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur ya Tuhan, sehingga pembelajaran ini kami boleh mengakhiri dan boleh kami ikuti dengan baik. Tuhan berikan hikmat kepada anak-anak-Mu yang mengikuti pembelajaran ini. Tuhan berikan kepintaran sehingga menjadi pribadi-pribadi yang dapat memberkati orang di sekitarnya. Terlebih menjadi orang yang beriman di dalam Tuhan. Tuhan tolong kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, materi pembelajaran kita selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.